Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah, salawat beriring salam mari kita aturkan kepada uswah sana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya. Dan semoga dengan kita mengikuti sunnahnya itu menjadikan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Oke, diperkenalkan, saya Ilyas Syah, NPM 2104040007 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arudul adillah. Secara etimologis, ta'arud itu berasal dari kata arodoh yang berarti menghalangi, mencegah, atau membandingi. Sementara ta'arud bermakna saling mencegah, menentang, atau menghalangi, pertentangan antar dua hal yang saling menghalangi dan saling berhadapan. Sedangkan kata la-adillah merupakan kata jamak dari kata dalil yang berarti argumen, alasan, dalil, dan dasar. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ta'arud adillah itu bisa diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain, sehingga pada penerapannya dua dalil tersebut itu tidak mungkin kita gunakan dalam satu waktu secara bersamaan. Perlawanan ini hanya berlaku pada antara ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lain, hadis ahad satu dengan hadis ahad yang lain. Nah, sebaliknya perlawanan ini tidak akan terjadi jika kedua dalil itu memiliki kekuatan yang berbeda, karena pada dasarnya dalil yang paling kuatlah yang harus kita gunakan. Kemudian masuk ke dalam syarat-syarat dalil kontradiktif. Al-Sulami dalam kitabnya Usul Fiqih Alladzi la yasau al-faqih jahlalu memberikan 6 syarat keadaan dalil yang dapat kita anggap sebagai kontradiktif. Yang pertama yaitu memiliki persamaan dari segi eksistensi. Maka tidak ada pertentangan antara atau kontradiksi antara Al-Quran dengan hadis ahad, karena yang didahulukan adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu memiliki persamaan dari sisi kekuatan. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara nas dan zohir, karena yang didahulukan adalah nas. Kemudian yang ketiga memiliki persamaan waktu. Sekiranya di antara dalil itu ada perbedaan waktu, maka yang harus kita dahulukan adalah yang paling akhir datangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki persamaan tempat atau ruang. Sekiranya dalil itu berbeda tempat atau ruang, maka tidak ada pertentangan atau kontradiksi. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki persamaan arah. Sekiranya dalil itu memiliki perbedaan arah hukum yang ditujukan kepada subjek hukum atau mukallaf, maka tidak ada pertentangan atau kontradiksi di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu perbedaan hukum yang tetap di antara dua dalil. Maka tidak ada kontradiksi ketika ada kesatuan atau persamaan hukum di antara dua hukum itu. Kemudian kita masuk ke metode penyelesaian ta'arud al-adillah. Para ulama telah merumuskan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan dalil-dalil kontradiksi, yang sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan dua dalil yang kontradiksi tersebut. Kemudian yang kedua, mengamalkan satu di antara dua dalil yang bertentangan. Kemudian yang terakhir, meninggalkan dua dalil yang kontradiksi. Adapun pembahasan dari tahapan-tahapan di atas itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-jam'u wa taufiq. Pengertian al-jam'u wa taufiq terdiri dari dua kata, yaitu al-jam'u yang bermakna menghimpun, mengumpulkan, dan menyatukan, dan juga kata at-taufiq yang berarti selaras, cocok, dan sepakat. Sehingga al-jam'u wa taufiq adalah menghimpun dan menyelaraskan. Secara istilah, Al-Namlah memberikan definisi, yaitu al-jam'u secara istilah adalah mentautkan di antara dalil-dalil syarak dan menempatkannya pada posisinya, serta menjelaskan bahwa perbedaan di antara dalil-dalil itu sebenarnya tidak ada. Al-jam'u wa taufiq ini merupakan sikap menerima semua dalil
yang walaupun pada zahirnya itu saling bertentangan, walaupun pada prakteknya tetap diberikan kebebasan untuk takhir atau memilih. Kemudian keutamaan dari al-jam'u wa taufik ini yaitu mengompromikan, menyatukan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Nah, contoh dari bentuk kontradiksi nas dan penyelesaiannya yaitu yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan sunnah atau hadis, kemudian sunnah dengan sunnah, hadis dengan hadis. Kemudian ya, itu merupakan pembahasan dari al-jam'u wa taufik. Kemudian masuk metode penyelesaian ta'arud al-adillah yang kedua yaitu tarjih ya. Nah, tarjih ini secara bahasa atau etimologi itu bermakna pengukuhan, pengokohan, penguatan kecenderungan ataupun mengalahkan. Sementara menurut istilah para ulama usul mendefinisikannya sebagai berikut. Menurut Al-Sinqiti, ya, tarjih menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan. Sedangkan menurut Ali Hasabullah, yaitu menambahkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang serupa itu dengan satu karakter yang menjadikannya itu lebih unggul dibandingkan dengan dalil yang lain. Dan ini hanya terjadi antara dalil-dalil dzanni dari segi penetapan ataupun penunjuknya sebagaimana yang telah lalu. Dari definisi di atas ya dapat kita simpulkan bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua dalil dzanni untuk dapat diamalkan dengan syarat kedua dalil yang bertentangan itu dan yang akan ditarjihkan itu sama-sama dzanni. Kemudian kita masuk ke cara pentarjihan. Ali Ibnu Saif ad-Din al-Amidi yang merupakan ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah menjelaskan secara rinci metode tarjih yang berhubungan dengan pertentangan antara dua nas atau lebih sebagai berikut. Yang pertama, tarjih dari segi sanad. Ali Hasabullah itu memberikan rumusan terkait dengan mentarjih dari segi sanad, yaitu pertama, mendahulukan riwayat perawi dzabit yang warok daripada perawi yang lebih rendah derajatnya. Kemudian yang kedua, mendahulukan riwayat perawi adil yang ahli fikih daripada perawi adil namun bukan ahli fikih. Kemudian ketiga, mendahulukan riwayat para sahabat besar daripada sahabat kecil. Kemudian selanjutnya, mendahulukan riwayat perawi yang jelas menyatakan bahwa dia mendengar langsung daripada perawi yang tidak mendengarnya secara langsung. Kemudian selanjutnya, mendahulukan riwayat orang yang diketahui di mana dia hanya meriwayatkan dari orang yang sikot daripada perawi yang bukan itu. Kemudian mendahulukan riwayat orang yang bersinggungan langsung dengan kejadian daripada perawi yang tidak bersinggungan langsung pada saat kejadian. Kemudian mendahulukan riwayat Aisyah yang juga menyatakan bahwa Rasulullah itu puasa dalam keadaan junub di waktu pagi hari, daripada riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasul itu tidak berpuasa dalam keadaan junub. Kemudian yang terakhir yaitu mendahulukan riwayat Abu Rafi yang menyatakan bahwa Rasulullah itu menikahi Maimunah dalam keadaan halal atau sudah bertahalul, daripada riwayatnya Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasul itu menikahi Maimunah dalam keadaan ihram karena Abu Rafi pada saat itu berpergian bersama Rasulullah. Kemudian cara kedua yaitu tarjih dari segi matan. Ali Hasabullah mengungkapkan tentang prinsip-prinsip tarjih berdasarkan matan sebagai berikut. Tarjih berdasarkan pertimbangan matan seperti tarjih terhadap apa yang paling jelas dalam penunjukan makna atau dalalah atau yang paling kuat di antara yang lain. Di antaranya yang A, mendahulukan yang hakikat atau lafaz sebenarnya atas majaz. Kemudian yang B, mendahulukan yang sharih atau terang daripada yang kinayah atau bersifat sindiran. Kemudian yang C, mendahulukan yang muhkam atas yang mufassar. Kemudian yang D, mendahulukan yang mufassar atas nas. Kemudian yang E, mendahulukan nas atas yang zahir. Kemudian yang F, mendahulukan yang khafi atas yang muskil. Kemudian G, mendahulukan yang ditujukan ibarat atas yang ditujukan isyarat. Kemudian yang H, mendahulukan yang ditujukan isyarat atas yang ditujukan dalalah. Kemudian yang terakhir yaitu mendahulukan yang ditujukan dalalah atas yang ditujukan iqtida. Ya. Kemudian
Selain yang dikemukakan oleh Ali Hasabullah di atas, ada beberapa prinsip lain yang ditetapkan juga oleh para ulama. Yang pertama, mendahulukan yang mengharamkan, kemudian mendahulukan yang menghalangi, mendahulukan yang menolak kerusakan, mendahulukan kemaslahatan umum, mendahulukan yang disepakati dan tidak meninggalkan. Kemudian syarat-syarat tarjih. Nah, ini yang pertama, proses pentarjihan itu harus melibatkan dalil. Ya. Kemudian yang kedua, yang menjadi soal itu hanya satu masalah, tidak boleh berlainan ataupun bertentangan. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil yang berlawanan itu harus sama kekuatannya. Kemudian yang keempat, terakhir, harus ada kesesuaian hukum antara keduanya, baik waktu, tempat, dan keadaannya. Kemudian metode penyelesaian ta'arud al-adillah yang ketiga yaitu nasah. Nasah secara bahasa adalah menghilangkan atau menghapuskan dan memindahkan, atau juga berarti membadalkan. Sementara secara istilah beberapa ulama mendefinisikan yang pertama ya, Wahba al-Zuhaili itu memberikan definisi bahwa nasah adalah menghapuskan hukum syarak dengan satu dalil syarak yang paling akhir datanya. Sedangkan menurut Imam Al-Syaukani ya, nasah adalah kitab yang menunjukkan pada hapusnya hukum yang ada dengan kitab yang akan datang kemudian. Maka kitab yang dekat itulah yang kemudian berlaku dan tetap atau sabit karena sebab jaraknya waktu. Nah, dalil dasar atau dalil nasah ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 106 ya, dan surah Al-Anfal 65 sampai 66. Ayat pertama Al-Baqarah ayat 106 menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu ketentuan bahwa 20 orang mukmin itu bisa mengalahkan 200 orang kafir. Hanya saja dalam ayat tersebut dinasah dengan ayat yang kedua dengan ungkapan al-an atau yang berarti sekarang, yang menunjukkan hukum yang baru, yaitu bahwa sekarang Allah menentukan hukum baru bahwa 100 orang yang sabar itu dapat mengalahkan 200 orang kafir ya. Kemudian bentuk-bentuk nasah ya. Abdul Hamid Hakim membedakan 5 bentuk nasah sebagai berikut. Yang pertama, menasah teksnya tetapi hukumnya masih ada. Ya, sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala telah menasah teks ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Hanya saja hukumnya masih tetap berlaku sekalipun bunyi ayat tentang itu sudah tidak ditemukan lagi. Sebagai contoh, Quran surah An-Nur ayat 2. Ya, dalam ayat tersebut, ayat di atas sudah tidak ditemukan lagi kalimat yang sebagaimana dalam Quran surah An-Nur ya, sebagai contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jalda wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin ya. Nah, ayat di atas itu telah dihapus dari Al-Qur'an, tetapi hukumnya masih tetap berlaku, yaitu bagi orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan, maka sanksinya atau hukumannya adalah rajam ya. Kemudian bentuk nasah yang kedua yaitu menasah hukumnya tetapi teksnya masih ada. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 240 dan ayat 234 ya. Dalam ayat 240 ya, ayat pertama dinasah atau dihapus hukumnya dengan ayat yang kedua. Ayat pertama itu menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya itu harus iddah menahan diri selama 1 tahun. Sementara ayat kedua menyatakan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya cukup beriddah 4 bulan 10 hari saja. Kemudian bentuk nasah yang ketiga yaitu menasah teksnya dan hukumnya secara bersamaan. Ada ayat Al-Quran di mana teks dan hukumnya itu telah dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang susuan 10 kali yang menjadi sebab hubungan mahram. Ya, dinasah itu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah diturunkan dalam Al-Quran tentang 10 kali susuan yang dikenal. Kemudian hal itu ditinggalkan setelah turunnya ayat tentang 5 kali susuan yang dikenal. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Kemudian
Yang keempat yaitu menasah as-sunnah dengan kitab atau Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu menasah sunnah dengan sunnah. Ya. Cara mengetahui nasah itu menurut Abdul Hamid Hakim bahwa nasah, nasih dan mansuk itu dapat diketahui melalui 5 hal. Yang pertama ada penjelasan lafadz yang menunjukkan bahwa nas atau ayat hadis itu sebagai nasih atau penghapus. Kemudian yang kedua diketahui melalui sabda Nabi SAW. Yang ketiga diketahui melalui perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya diketahui melalui ijma' para sahabat, dan terakhir kontradiksi yang tidak mungkin untuk dikompromikan. Kemudian kaidah-kaidah nasah yang pertama A, ya. Yang dinasah itu hukum syara yang bukan wajib secara esensial seperti iman, dan bukan pula yang dilarang secara esensial seperti kufur. Kemudian nasah dengan hukum syara. Nasah itu harus didasarkan pada syariat, bukan hanya dilakukan dengan akal logika saja. Kemudian yang ketiga, yang dinasah itu dikaitkan dengan batas waktu tertentu, bahwa hukum yang sudah dinasah tidak mempunyai batas waktu, tetapi hukum yang sudah dinasah itu tetap berlaku selamanya. Oleh karena itu, batas waktu berlaku atau tidaknya hukum itu bukan termasuk kategori nasah. Kemudian selanjutnya yaitu yang menasah adalah terpisah dari yang dinasah, karena nas yang tersambung seperti syafaat, sifat, pengecualian, istisna tidaklah dinamakan sebagai nasah. Kemudian yang terakhir, yang menasah itu harus lebih kuat atau paling tidak sejajar, ya. Karena sesuatu yang lemah itu tidak akan bisa menghapus sesuatu yang lebih kuat. Kemudian metode penyelesaian yang terakhir yaitu tasakut al-dalilain. Cara bahasa tasakut al-dalalain itu berasal dari 2 kata juga, yaitu tasakut yang berarti menjatuhkan dan kata al-dalilain yang berarti 2 dalil, sehingga tasakut al-dalalain artinya yaitu 2 dalil yang saling bertentangan itu dijatuhkan atau ditinggalkan. Dalam istilah lain, tasakut al-dalalain ini juga disebut sebagai tawakuf yang bermakna menghentikan atau berhenti. Maksudnya yaitu berhenti untuk mengamalkan dalil tersebut. Metode ini merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh seorang mujtahid ketika ia kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil. Metode ini juga digunakan dengan tujuan meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Hal ini dilakukan apabila tidak bisa menggunakan ketiga metode di atas. Nah, secara garis besar penyelesaian ta'arudul al-adillah itu terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Metode Hanafiyah yaitu apabila terjadi pertentangan di antara 2 nas, para ulama Hanafiyah itu sepakat bahwa metode yang mereka gunakan dalam menyelesaikannya dilakukan secara sistematis. Hanafiyah membagi penyelesaian ta'arudul al-adillah menjadi 4 tahapan, yaitu nasah, tarjih, al-jam'u wa taufik, dan tasakut al-dilalain. Kemudian metode Syafi'iyah ini digunakan oleh para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Habilah dan Zahiriyah. Menurut pandangan metode ini, apabila terjadi pertentangan antara ta'arud antara 2 nas dalam pandangan seorang mujtahid, maka wajib bagi seorang mujtahid itu untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan berikut secara tertib. 4 tahapan tersebut yaitu al-jam'u wa taufik, kemudian ditarjih, nasah, dan tasakut al-dilalain. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.